Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah makro kelas B, Ibu Dr. Regina Niken Wilantari, SE, MSI, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Saya, Arimi Hayuning Tias dengan akhiran NIM 1134 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 1, di mana kelompok kami akan membahas tentang pembuktian hipotesis teori konsumsi pada pedagang cilok gerobak dan pedagang cilok stan. Tentunya, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Agil Jausal Firdaus Andinata dengan akhiran NIM 1156, Muhammad Ali Imron akhiran NIM 1150, Muhammad Adi Santoso akhiran NIM 1036, Rizky Ananda Herniko Putra akhiran NIM 1160, Septi Triana Putri akhiran NIM 1022, Roisatul Mu'amanah akhiran NIM 1059, Mareta Anggi Ayu Safitri akhiran NIM 1081. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang pertumbuhan perekonomian di suatu negara ditentukan oleh dinamika perekonomian daerah. Sedangkan perekonomian daerah umumnya didukung oleh kegiatan ekonomi kecil dan kegiatan ekonomi menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. UMKM merupakan salah satu prioritas pembangunan setiap negara. Hal ini disebabkan besarnya kontribusi UMKM kepada negara, terutama di bidang ekonomi dan sosial. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, UMKM juga sangat berperan dalam menyerap tenaga kerja sektor informal dan mendistribusikan pendapatan masyarakat terutama di daerah. Bagian rumusan masalah. Yang pertama, apa saja pendekatan-pendekatan teori konsumsi? Yang kedua, bagaimana pengaruh antara pendapatan terhadap pola konsumsi pedagang cilok stan dan pedagang cilok gerobak? Yang ketiga, bagaimana kesesuaian teori konsumsi terhadap pola konsumsi pedagang cilok stan dan pedagang cilok gerobak? Bagian tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pendekatan-pendekatan teori konsumsi yang digunakan. Yang kedua, mengetahui pengaruh pendapatan terhadap pola konsumsi pedagang cilok stan dan gerobak. Yang ketiga, mengetahui teori yang sesuai dengan kondisi pola konsumsi pedagang cilok stan dan gerobak. Bab kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama, teori Keynes. Teori konsumsi Keynes menjelaskan adanya hubungan antara pendapatan yang diterima saat ini atau siap pakai atau pendapatan disposable dengan konsumsi yang dilakukan saat ini juga. Fungsi persamaannya dapat dilihat sebagai berikut. Hipotesis pendapatan permanen. Menurut hipotesis Friedman, pendapatan masyarakat dapat dibedakan menjadi dua unsur, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya, hipotesis pendapatan relatif. Menurut James Dusanberry mengemukakan dua asumsi sebagai berikut. Yang pertama, tingkat konsumsi atau selera konsumen atas barang atau jasa yang dikonsumsinya adalah interdependen. Yang kedua, tingkat konsumsi bersifat irreversible, yang artinya pola pengeluaran konsumsi seseorang pada saat pendapatan naik akan berbeda dengan pola pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan mengalami penurunan. Bab 3. Gambaran umum. Gambaran umum penelitian. Penelitian ini dilakukan di daerah Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jember. Jember terletak di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur. Lokasinya sangat strategis karena dilalui jalan arteri primer Surabaya-Banyuwangi. Kabupaten Jember memiliki 226 desa dengan jumlah kurang lebih sebanyak 14.000 UMKM. UMKM di Kabupaten Jember sangat potensial karena dukungan penuh dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemkab Jember serta kebijakannya yang berpihak pada UMKM. Untuk yang selanjutnya, subjek penelitian, pedagang cilok yang tersebar di Kabupaten Jember. Persebaran pedagang cilok ini dapat dikatakan cukup merata, mulai dari desa hingga kota.
Sasaran penelitian pedagang pentol atau cilok untuk mengetahui informasi mengenai situasi dan kondisi terkait penjualan cilok di wilayah Jember. Tujuan penelitian ini untuk melihat perbandingan antara pedagang cilok yang menjual dagangannya dengan cara berkeliling menggunakan gerobak dan yang membuka stand di rumahnya. Analisis deskriptif dilakukan dengan metode wawancara dan pengisian kuesioner kepada 48 responden. Tujuan meneliti mengenai jumlah responden berdasarkan jenis dagangan, usia, pendapatan rata-rata per bulan sebelum dan saat pandemi, tingkat pendapatan terhadap konsumsi per bulan, dan jumlah tanggungan. Karakteristik responden ada 4, yaitu jenis dagangan, tingkat konsumsi berdasarkan pendapatan rata-rata, dan tanggungan. Bab 4. Analisis dan pembahasan. Pembuktian hipotesis teori konsumsi pada pedagang cilok gerobak. Yang pertama, teori Keynes. Terjadinya perubahan pendapatan akibat pandemi COVID-19 paling besar terhadap penurunan pendapatan terjadi pada rentang pendapatan 6-10 menjadi 1-5 juta. Yang kedua, teori relatif income. Berdasarkan data, 95,8% pedagang cilok gerobak cenderung tidak mengikuti gaya hidup di lingkungan sekitar, yang membuktikan bahwa dua teori Dusenberry tidak terbukti. Yang ketiga, teori daur hidup. Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa 87,5% responden menyisihkan sisa pendapatan yang diperolehnya untuk ditabung, sedangkan 12,5% responden tidak menyisihkan pendapatannya untuk ditabung dan digunakan seluruhnya untuk konsumsi. 4. Teori pendapatan permanen. Dari data tersebut diketahui bahwa sebagian besar pedagang cilok gerobak tidak memiliki pendapatan sementara. Data menunjukkan sebesar 54,2% pedagang bergantung pada pendapatan permanen. Sebesar 45,8% pedagang cilok gerobak memiliki pendapatan sementara atau tambahan dana. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai pembuktian hipotesis teori konsumsi pada pedagang cilok stand. Yang pertama yaitu teori Keynes. Data menyatakan bahwa 66% pedagang mengalami penurunan pendapatan. Namun, hal yang menarik adalah terdapat 33% pedagang yang mampu bertahan. Kemudian teori yang kedua yakni teori relatif income. Pada asumsi pertama terdapat 83% pedagang yang tidak mengikuti gaya hidup di lingkungan sekitar, dan pada asumsi kedua terdapat 83% responden yang tidak menaikkan konsumsi secara tiba-tiba. Artinya, dua asumsi ini tidak dapat dibuktikan. Kemudian teori yang ketiga yakni teori daur hidup. Data menunjukkan bahwa pedagang cilok stand didominasi pada rentang usia 26-30 tahun. Dan yang terakhir yakni teori pendapatan permanen. Sebanyak 58% pedagang bergantung pada pendapatan permanen. Artinya teori ini dapat dibuktikan. 2003 ya? Siapa? Selamat menunaikan ibadah puasa.